mengundang tim ternama sekelas Manchester United sudah seharusnya menjadi pamor yang tak boleh terlewatkan. Namun nih, yang jadi permasalahan kini justru pamor ini seakan hilang. Pembentukan ASEAN All-Star yang bermula punya gengsi besar karena tujuan buat menambah gairah saat menjamu setan merah malah jadi bahan pertimbangan yang tak serius. Dari pihak AFF memang selalu membesar-besarkan match, namun seakan para anggota seperti Indonesia, Singapura, Thailand, hingga Malaysia itu sendiri tak ada niatan lebih. Yang ada hanya sebuah formalitas belaka. Kini, situasinya semakin pelik. AFF mulai mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Tiket yang dijual tak laris seperti yang diharapkan. Euforia yang diprediksi membuncah justru terasa hambar. AFF pun diklaim salah mengambil keputusan. Penempatan venue di Malaysia ternyata gagal memenuhi target pasar yang diimpikan di kawasan ASEAN. Banyak yang meyakini andai saja pertandingan digelar di Indonesia, ceritanya pasti akan berbeda. Lantas, apa sebenarnya yang membuat AFF salah langkah? Mengapa negara-negara ASEAN malah saling melontarkan sindiran pedas? Simak jawabannya selengkapnya. Gak ada yang salah, Manchester United memang menjadi salah satu klub Eropa yang punya nilai tinggi. Meski sedang berantakan beberapa tahun belakang, namun The Red Devils masih menjadi salah satu klub yang punya pamor. Maka dari itu, kedatangan skuad asuhan Amorim ke Asia Tenggara tentu bakal menghebohkan jagat pecinta sepak bola. ASEAN All-Star pun dibentuk, yang bertujuan agar 11 negara anggota semuanya terlibat. Namun, masalah utama yang membuat pertandingan ini terasa hambar bermula dari keputusan-keputusan strategis yang dinilai keliru. Layaknya soal pemilihan venue, Malaysia memang punya infrastruktur yang baik, tapi untuk urusan euforia sepak bola, Indonesia jelas berada di level yang berbeda. Fanatisme supporter Indonesia sudah diakui dunia. Dan bukan rahasia lagi, jika stadion-stadion di tanah air kerap dipenuhi lautan manusia, bahkan untuk laga persahabatan sekalipun. Sayangnya, AFF seperti menutup mata. Mereka lebih memilih jalur aman, namun justru mengorbankan potensi besar dari negara dengan basis supporter terkuat. Sehingga tak heran, media-media memberikan klaim jika AFF salah menganalisa pasaran. Mereka gagal meraup perhatian dari tujuan mereka sendiri. Ya, kali ini persoalan lebih dalam muncul dari sisi yang paling krusial, yakni penjualan tiket. Sejak diumumkan, animo fans terhadap laga ASEAN All-Star melawan Manchester United memang tidak sebesar yang diharapkan. Banyak yang ragu apakah benar setan merah akan tampil dengan kekuatan penuhnya atau justru hanya membawa skuad pelatih saja. Keraguan ini cukup beralasan sebab laga ini bukanlah agenda resmi FIFA yang membuat klub bebas menentukan siapa yang akan dibawa. Bahkan nih, demi meningkatkan minat penonton, AFF bersama pihak penyelenggara di Malaysia mencoba berbagai cara. Salah satu upaya mereka adalah dengan menggoda pemain-pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa untuk ikut memperkuat ASEAN All-Star. Nama-nama besar seperti Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand hingga Shandy Walsh sempat masuk dalam rencana. Namun lagi-lagi harapan itu pupus. Karena pertandingan ini bukan agenda resmi, para pemain tidak mendapatkan izin dari klub mereka. Upaya menarik fans Indonesia akhirnya gagal total. Selain itu, ada satu faktor lain yang memperparah situasi, yaitu soal harga tiket. Jika dilihat, kategori terendah saja tiket dijual seharga Rp50 atau sekitar Rp190.000. Harga tiket lain membentang dari Rp380.000 hingga mencapai 5, juta rupiah untuk kelas VIP. Jika melihat dari sudut pandang penyelenggara, harga itu sebenarnya masuk akal. Tapi mau bagaimanapun, mendatangkan Manchester United bukanlah perkara murah dan biaya operasional harus ditutup. Namun dari sudut pandang fans, apalagi fans lokal Malaysia, harga tersebut terasa mencekik. Kondisi ini semakin diperparah dengan kenangan buruk yang masih segar dalam ingatan. Saat laga Malaysia melawan Nepal, tiket hanya Rp44 saja sudah menuai protes besar. Waktu itu, stadion berkapasitas 40.000 hanya terisi tidak sampai 10.000 penonton, menciptakan pemandangan tribun kosong yang mencolok.
Tak heran, situasi serupa kini terulang. Tiket mahal, keraguan akan kualitas laga, dan kurangnya bintang besar membuat penjualan tiket ASEAN All-Star versus Manchester United terseok. Meski sempat diturunkan harganya, minat fans tetap tak melonjak drastis. Kerugian finansial tampaknya sudah tak terhindarkan sih cuy. Kemudian saat pembentukan tim ASEAN All-Star, alih-alih menghadirkan skuad terbaik dari setiap negara, pemilihan pemain justru dianggap asal-asalan. Pemilihan pelatih Kim Sang-sik juga kurang tegas, sebab ia belum lama melatih timnas Nguyen, sehingga belum tahu seluk-beluk sepak bola Asia Tenggara. Dan pada akhirnya, saat pemilihan pemain tak ada yang bisa yakin. Tak ada strategi antar pemain, terutama soal komunikasi. Bukannya tidak akur, namun memang secara bahasa, budaya, dan kesibukan masing-masing masih belum menyatu. Sebab jadwal terbilang mepet dengan kebanyakan kompetisi di akhir musim 2024-2025. Dan lebih parahnya lagi, sebagian pemain bahkan terlihat kurang bergairah memperkuat tim ini. Di mana beberapa nama pemain bintang resmi mengundurkan diri. Dan kini hampir semua anggota seperti Indonesia, Thailand hingga Malaysia yang notabene tuan rumah pun hanya mengirimkan pemain lapis 2, bukan pemain bintang seperti tema tim ASEAN All-Star. Sebuah ironi, mengingat lawan yang dihadapi adalah Manchester United, salah satu klub paling legendaris di dunia. Kini hanya Vietnam seorang diri sebagai tim asuhan Kim Sang-sik yang masih niat dengan mengirimkan nama-nama bintang mereka, seperti Do Duy Man, Nguyen Quang Hai, dan Nguyen Hoang Duc. Dengan begini, sekarang Vietnam bingung sendiri. Nguyen merasa paling niat di antara negara lain yang seolah gak ngurus. Hinaan datang ke AFF, ASEAN All Stars gak guna. Dengan kebingungannya, fans hingga media Vietnam secara terang-terangan mempertanyakan. Publik Vietnam soroti laga persahabatan tim ASEAN All Stars melawan Manchester United dengan sebuah hinaan. Di mana menurut sejumlah supporter sepak bola negeri Naga Biru, laga melawan Man United tidak berguna dan tidak ada kualitasnya. Hal itu karena pertandingan seperti ini hanya mementingkan sisi komersial ketimbang profesionalitas. Pertandingan komersial tidak berguna. Manchester United sekarang juga tidak ada kualitasnya lagi, hanya pamer nama saja, tulis netizen Vietnam. Sementara itu, media Vietnam dan Tri.com.vn juga menyadari itu. Mereka pun paham mengapa banyak pemain mundur dari skuad ASEAN All Stars. Dalam artikel berjudul "Mengapa Sejumlah Bintang Menolak Bergabung dengan Pelatih Kim Sang-sik untuk Menghadapi Man United", media tersebut menganalisa terkait pemain yang tak tertarik karena sepenuhnya nggak ada gairah. Hanya ada komersial keuntungan dari pihak AFF doang. Pertandingan ASEAN All-Star dan Man United hakikatnya hanya pertandingan persahabatan yang mengandung unsur komersial. Sepak bola Asia Tenggara tidak tertarik dengan pertandingan ini. Itulah sebabnya sebagian besar negara sepak bola papan atas di Asia Tenggara, termasuk Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina, tidak mengirimkan pemain pada pertandingan ini, atau hanya mengirimkan pemain yang tidak penting bagi tim nasionalnya. Sulit mengharapkan panen profesional yang besar dalam pertandingan yang terlalu berbeda kelas dan sifatnya komersial, tulis Dantri.com.vn dalam artikelnya. Ya, alih-alih antusias menyaksikan Manchester United berlaga, publik Asia Tenggara dinilai tidak tertarik dengan laga ini. Vietnam dirugikan besar. Berbeda dengan Indonesia atau Malaysia yang memilih menahan pemain inti mereka, Vietnam justru mengirimkan 3 pilar penting ke skuad ASEAN All Stars. Mereka adalah Kapten Do Duy Man, gelandang serang Nguyen Hoang Duc, dan bintang lapangan Nguyen Quang Hai. Ketiga pemain ini dipanggil bukan tanpa alasan, sebab pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, yang juga ditunjuk menjadi pelatih ASEAN All Stars, merekomendasikan langsung ketiganya untuk memperkuat tim. Sekilas, keputusan ini tampak biasa saja, tapi bila melihat konteks yang lebih besar,
kerugian Vietnam justru sangat terasa. Pasalnya, pada tanggal 10 Juni, Vietnam harus menghadapi Malaysia dalam laga pembuka kualifikasi Piala Asia 2027. Sebuah pertandingan resmi yang jauh lebih penting daripada laga eksebisi menghadapi Manchester United. Alih-alih fokus penuh mempersiapkan tim, Kim Sang-sik justru terpecah konsentrasinya. Waktu yang seharusnya digunakan untuk mengasah strategi timnas Vietnam malah terpakai untuk agenda ASEAN All Stars yang pamornya sudah diragukan sejak awal. Dan banyak resikonya pula, seperti cedera, kurang fit, dan lain-lain. Tentu ini menjadi kerugian besar bagi Vietnam, apalagi menghadapi Malaysia di laga pembuka adalah ujian berat, bukan sekedar laga biasa. Mungkin ini yang membuat publik sepak bola Vietnam sendiri geram, apalagi kesalahan dalam persiapan bisa berdampak fatal terhadap langkah Vietnam di babak kualifikasi, ya kan? Ya, pada akhirnya semua sindiran, kritik, dan rasa kecewa ini perlahan mengikis kredibilitas AFF di mata publik. Sebuah momentum emas yang seharusnya bisa menjadi kebanggaan malah berubah menjadi ajang sindiran massal. So, mari kita nantikan saja bagaimana nasib AFF dan Vietnam ke depannya. Nah, itulah guys tadi video informasi tentang sepak bola ASEAN All Star yang akan berhadapan dengan klub raksasa asal Inggris Manchester United, setan merah guys. Tetapi apa mau dikata, tiket yang sudah dipersiapkan ternyata kurang laku. Publik Malaysia pun merasa tercekik dengan harga tiket yang sangat mahal. Banyak negara-negara ASEAN yang mengabaikan laga ASEAN All Star ini melawan Manchester United, klub raksasa asal Inggris. Negara-negara ASEAN sedang berfokus pada pertandingan-pertandingannya menghadapi kualifikasi Piala Asia, terutama Indonesia. Timnas Indonesia fokus untuk bermain di kualifikasi ketiga Piala Dunia Zona Asia 2026 ini guys. Jadi sepertinya memang laga ASEAN All Star ini melawan Manchester United bakal sepi peminat guys. Bagaimana menurut kalian? Daripada menonton ASEAN All Star melawan Manchester United, lebih baik sabar sebentar untuk menyaksikan timnas Indonesia menghadapi Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sedangkan ASEAN All Star ini akan diselenggarakan di Malaysia guys. Itu pun Manchester United mungkin datang tanpa bintang-bintang besar guys. Bisa saja dia datang pemain-pemain pelapis 2 atau 3 yang ada di klub raksasa Inggris ini guys. So, bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Salam olahraga.